itu menjadikan Allah sebagai wakil, sebagai penolong, dan penuh kemantapan hati, yakin bahwa Allah Maha Menolong, sambil berusaha secara maksimal. Nah, ini makna tawakal yang sesungguhnya, Kang Isan. Jadi salah besar kalau kita bertawakal hanya menyandarkan kepada Allah, tapi kitanya nggak ikhtiar. Ya, sampai-sampai ada kata Nabi SAW, apa kata baginda Nabi? Nih, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, prinsip tawakal seperti ini nih, kata Nabi SAW. I'qilha fatawakkal. I'qilha itu artinya apa sih? Ikat dulu unta Anda, fatawakkal. Setelah itu baru tawakal, kan gitu ya. Maksudnya gimana nih? Kan waktu saya pernah sampaikan ya hadis Nabi SAW. Jadi Nabi itu pernah didatangi oleh seorang Arab Badui, teman-teman sekalian. Arab Badui ini membawa seekor unta atau kuda. Ketika bertemu Nabi Muhammad SAW, kata Nabi SAW, ya gulam, wahai anak kuda, kau ikat belum untamu itu? Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya mah tawakal ya ke Allah. Kalau hilang ya hilang. Kalau enggak ya memang rezeki saya. Apa kata Nabi? Iqilha fatawakal. Ikat dulu untamu, kudamu, setelah itu baru tawakal. Jadi rumus tawakal, rukun tawakal, itu tuh ada 5 ternyata sebelum mencapai tawakal, teman-teman. Pertama apa? Harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Usaha maksimal. Kemudian ijtihad, profesional. Seperti yang disampaikan tadi, saya sebelum gabung juga perhatikan tadi itu. Ada strategi begini, bagaimana layanin pasien, bagaimana kita mengantisipasi obat-obat, dan seterusnya. Itu mah ikhtiar dan ijtihad. Itu bagus tuh, mantap. Terus apa lagi? Ihtiyat, hati-hati. Yang kemudian, yang keempat, baru ada isti'anah. Mohon pertolongan Allah. Setelah itu baru tawakal. Serahkan kepada Allah. Nih ya, jadi teman-teman ya. Jadi langkah untuk tawakal gak ujuk-ujuk tawakal. Salah besar Kang Isan. Udah kita tawakal aja kepada Allah. Ya gimana Allah? Kalau di rumah sakit mau dimajuin Allah, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya gimana Allah? Salah besar. Ini nih, rukun tawakal ini harus kita penuhi teman-teman. Pertama ikhtiar. Ikhtiar usaha maksimal. Maksimal dulu usaha kita, atur strategi kita, bagaimana langkah kita hari ini. Rapat kita koordinasi dengan semua dari divisi-divisi kita koordinasi. Kemudian ada ijtihad, harus profesional. Profesional. Ya, jangan kerja asal-asalan. Itu bukan tawakal ujung-ujungnya, itu mah konyol yang begitu ya. Ingat prinsip ini ya. I'qilha fatawakkal ya. Kalian usaha dulu, ikhtiar maksimal, profesional baru tawakal. Yang ketiga, ihtiyat, hati-hati. Hati-hati, apalagi sekarang ada sirup-sirup yang menyebabkan sakit ginjal kan gitu ya. Hati-hati betul. Kita kasih resep ke pasien, kita kasih rujukan ke pasien, itu harus hati-hati betul. Setelah itu baru isti'anah. Isti'anah itu apa? Mohon pertolongan kepada Allah. Dengan apa? Berbanyak doa. Nanti doa-doanya saya sampaikan ya. Apa doa supaya kita tawakal, berserah diri, dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru akhirnya tawakal, berserah diri. Makanya kalimat dalam Al-Qur'annya ya, teman-teman kalau bawa Quran Kang Isan, itu tentang tawakal diawali dengan faiza azamta fatawakkal 'alallah. Itu surat Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159 kata Allah, faiza azamta fatawakkal 159. Ali Imran 159. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Terus akhirnya apa? Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Jadi kata Allah, Anda usaha dulu, ikhtiar dulu, bertekad dulu. Setelah itu, serahkan urusan kepadaku, kata Allah. Dan ingat, orang-orang yang berserah diri kepada saya, kata Allah, aku sangat cinta kepada dia. Masya Allah. Ternyata salah satu goal, tujuan tawakal, pasrah kepada Allah, setelah 5 ini ya, setelah empat langkah ini, setelah ikhtiar, profesional, hati-hati, mohon pertolongan Allah, baru serahkan kepada Allah,
Aku cinta betul sama orang-orang model begini, kata Allah. Ya, jadi antara ikhtiar dengan tawakal itu harus berjalan seiringan. Ya, orang hanya fokus di ikhtiar tanpa tawakal kepada Allah, tanpa berserah kepada Allah, tanpa minta pertolongan Allah, hanya ikhtiar, ini orang-orang yang sombong, kata para ulama. Sombong. Udah cukup ikhtiar aja kita. Udah nggak perlu Allah. Jangan libatin Allah. Ini mah orang yang sombong betul. Sebaliknya, orang yang hanya tawakal, tapi nggak ikhtiar, ini namanya pemalasan. Orang yang bodoh, kata ulama. Dia hanya gimana Allah. Kang Isan kok belum makan, belum sarapan? Ustaz, saya mah gimana Allah ya lah. Kalau ditakdirkan kenyang, kenyang. Saya mah. Kalau ditakdirin lapar, lapar. Ya udah lapar we seumur-umur. Kan ingat ya, Allah itu tidak akan merubah nasib satu kaum. Ingat ayat itu ya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah itu nggak akan merubah nasib Anda kalau Anda nggak ada ikhtiarnya. Ya, jadi ayolah kita sama-sama ya. Kita luruskan niat kita, sempurnakan ikhtiar, kemudian sisanya tawakal kepada Allah. Ingat prinsip itu ya. Ali Imran 159. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau Anda sudah bertekad, sisanya baru serahkan kepada Allah. Ikhtiar dulu, usaha dulu. Ya, bergerak dulu. Nanti kita lihat tuh, apa sih yang kita dapat kalau kita berserah diri kepada Allah. Kan teman-teman kalau mau keluar rumah, doanya apa sih, Kang Isan? Kalau keluar rumah, doanya apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, kan gitu ya. Kita baru melangkah tuh. Jadi ini doa teman-teman sekalian, jangan sampai nggak dibaca ya. Begitu keluar rumah ya, jangan pernah lupa baca doa ini. Penting ini. Bismillahi tawakkaltu. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal, berserah diri kepada Allah. Allah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan saya kecuali pasti izin dari Allah. Masya Allah. Orang yang membaca doa itu keluar rumah, akan ada penyeru dari langit, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Dia akan hudita wa kufita wa wukita. Nanti saya sampaikan hadisnya, saya tampilkan nanti ya. Orang yang keluar rumah membaca doa tersebut, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dia udah menggantungkan, pasrah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, akan dilindungi. Hudita, hudita itu dia akan diberikan petunjuk oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah hidupnya. Wa kufita, dan akan dicukupi oleh Allah kebutuhannya. Wa wukita, dan akan dilindungi dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa pendek dan jangan pernah lepas, lupa. Begitu melangkahkan kaki keluar, otomatis tuh berucap Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kita luruskan dulu ya pemahaman ini ya, teman-teman ya, biar kita sama satu visi, satu pemahaman nih. Yang dimaksud dengan tawakal ya, tawakal itu bukan pasrah tanpa ikhtiar. Ya, harus lewat 4 ini dulu nih. Ada ikhtiar, ada ijtihad, ada ihtiyat, kemudian ada isti'anah. Ini rukun tawakal ya, 4 nih. Ingat-ingat ya, ikhtiar, usaha, profesional, hati-hati, kemudian mohon pertolongan kepada Allah dengan apa? Doa. Setelah itu, tawakal ala Allah. Oke? Ya, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Ada merah ini ya. Nah, ini perintah untuk berikhtiar. Jadi, jangan sampai kita menyerahkan kepada tawakal, karena ikhtiar hukumnya wajib. Bahkan dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? La'an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatil hatabi. Masya Allah, ini hadis luar biasa ya. Jadi kata Nabi SAW, ntar saya pindahin dulu. Kata baginda Nabi SAW, sungguh jika sekiranya salah seorang di antara kamu
membawa tali untuk mencari kayu bakar, ini bab ikhtiar nih. Perintah untuk ikhtiar. Kemudian ia kembali dengan membawa seikat kayu di atas punggungnya, lalu ia jual sehingga Allah cukupi kebutuhannya. Dengan hasil itu lebih baik daripada hanya orang yang meminta-minta kepada manusia. Nih ya, jadi orang yang mencari kayu bakar, orang yang kerja, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang cuma bisa minta-minta kepada manusia, baik dia diberi ataupun ditolak. Ini perintah untuk ikhtiar. Nah, teman-teman ya, usahakan maksimalkan ikhtiar kita, maksimalkan betul. Ya tadi dengan 4 rukun tadi. Ya baik. Jadi kita sepakat dulu ya, tawakal itu bukan pasrah, usaha. Tapi harus menempuh dan melakukan sebab usaha, berdoa, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Quran ada satu ayat di surat Al-Maidah ayat 23. Al-Maidah ayat 23. Ya. Kebaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah, sekarang kita masuk. Kenapa sih kita harus bertawakal? Untuk apa sih? Ya, dapat apa sih kalau saya bertawakal, berserah diri kepada Allah, dapat apa saya? Gitu kan ya. Apa untungnya? Saya dapat apa? Kan teman-teman sekalian, tawakal itu kan amalan hati. Amalan soleh. Termasuk amalan hati. Pasti ada efeknya untuk hati kita. Pasti ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ada bonus, ada pahala yang Allah berikan. Nah, kita harus tahu itu. Kenapa? Kalau kita nggak tahu dapat apa dalam amalan tersebut, kita pasti tidak mau melakukan amalan tersebut. Kan gitu misalnya. Saya ulangi ya. Satu amalan apapun itu. Entah amalan hati, entah amalan fisik. Amalan fisik itu apa sih? Sholat, saum. Itu kan amalan fisik. Dia akan merasa males melakukan amal itu, termasuk amalan hati loh. Ini kan amalan hati, tawakal Kang Isan. Dia nggak akan melakukan amalan tersebut kalau dia tidak tahu akan dapat apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dia peroleh, apa namanya? Hadiah atau pahala yang dia dapat apa sih? Nah, biasanya orang begini bakal males nih beramal soleh, beramal untuk beramal, amal fisik kah, amal jasadiyah, amal qalbiyah, dia akan males. Nah, sekarang kita cari tahu nih, kalau saya tawakal, berserah diri kepada Allah, saya dapat apa dari Allah? Al-Maidah ayat 23 menjelaskan apa? Tawakal ini sebagai bentuk yakin, bentuk wujud iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau Anda tidak bertawakal kepada Allah, iman Anda tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang beriman. Kalau bukan orang beriman, artinya orang kafir. Iman Anda nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ancaman Allah nih. Bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Artinya kalau Anda nggak bertawakal kepada saya, nggak berserah diri kepada saya, kamu tuh bukan orang-orang beriman. Iman Anda nggak akan aku akui, kata Allah. Iman itu apa sih? Iman itu keyakinan bahwa Allah adalah sebab pertama yang menyebabkan semua segala hal yang terjadi, itu namanya iman, yakin. Ya, jadi orang yang tidak menyerahkan usahanya kepada Allah, itu dianggap oleh Allah tidak beriman kepada Allah. Nah, berikutnya, orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, dia akan dimudahkan meraih rezeki yang halal. Ini hadis ini sudah populer ya, sering kita dengar nih teman-teman. Kata Nabi, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu tayra taghnu khimasan wa ta'udu bitanan." Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad SAW, jika kalian bertawakal, menyerahkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, serahkan segala urusan kepada Allah,
niscaya Allah akan beri Anda rezeki persis seperti rezekinya burung-burung. Gimana rezekinya para burung? Burung itu kata Nabi SAW, ternyata burung itu tagdu khimason. Dia keluar dengan perut yang kosong, dengan keadaan lapar. Kemudian wata'udu bitonan. Dan dia akan kembali ke tempatnya, ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Insya Allah ya. Jadi kalau kita gantungkan urusan semua kepada Allah, dijanjikan oleh Nabi SAW, Allah akan berikan Anda rezeki yang berkah. Seperti rezekinya burung. Kita keluar dalam kondisi perut lapar, insya Allah Allah akan berikan rezeki dari segala arah. Surat At-Tolak kan menjelaskan itu teman-teman. At-Tolak itu surat keberapa sih? Surat ke-65. Ayat nomor 3. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bulat hatinya serahkan setelah dia ikhtiar, dia serahkan kepadaku, maka aku akan cukupi semua kebutuhannya. Ini bab penting nih, hati, amalan hati nih teman-teman. Ya, amalan hati yang mengundang rezeki dari Allah. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita saja, mengandalkan kecerdasan otak saja, mengandalkan strategi bisnis kita saja, mengandalkan kecanggihan alat-alat. Nah, itu boleh, sempurnakan itu. Sempurnakan ikhtiar, sisanya serahkan kepada Allah. Ya, baik. Terus berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Untuk keluar dari rumah ini doa sangat-sangat penting sekali teman-teman ya. Apalagi kalau kita mau pergi berangkat jauh ke satu tempat, jangan pernah lupa membaca doa ini. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Karena kalau Anda baca ini akan dijamin 3 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Sudah hafal insya Allah Kang Isan ya. Selalu baca ini teman-teman ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Hafal Kang Isan? Teman-teman harus hafal ini doa ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Bersabda Rasulullah SAW, jika seorang keluar rumah, lalu dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula quwwata illa billah. Artinya apa? Dengan nama Allah, aku serahkan semua urusanku, bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya kekuatan ya Allah kecuali atas izin, atas kekuatan yang kecuali Engkau berikan kepadanya, maka akan dikatakan kepada orang tersebut, hudita. Hudita itu engkau akan diberi petunjuk oleh Allah. Wakufita, kau akan dicukupkan oleh Allah. Wawukita, dan akan dijaga oleh Allah. Dan setan pun akan berkata, apa kata setan? Bagaimana mungkin engkau akan bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan, dan penjagaan dari Allah. Artinya, insya Allah orang ini akan terhindar dari bisikan-bisikan, gangguan-gangguan syaitan. Ya, ini doa keluar rumah yang harus wajib dibaca. Nah, jadi apa yang kita dapat nih dari hasil tawakal berserah diri tadi kepada Allah ya? Setelah ikhtiar, setelah profesional, kemudian ihtiyat, hati-hati, kemudian isti'anah, ya, kita akan apa? Kita dapat, kita dalam hati kita akan ada rasa pantang mengeluh dan menyerah dalam ikhtiar kita. Yang kedua, dia akan menerima segala ketentuan Allah dengan hati yang redho. Kenapa? Karena orang yang berserah diri kepada Allah, dia itu bulat hatinya yakin bahwa Allah Maha Pengatur yang terbaik pasti diberikan kepada saya. Kemudian dia akan senang terhadap redho, akan redho senang terhadap apa saja yang dilakukan Allah atas dirinya. Ya, jadi dia akan redho, rela diatur hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya teman-teman ya mendapat sesuatu yang nggak enak, diuji oleh Allah. Diuji dengan sakit, diuji dengan ekonomi, diuji dengan masalah keluarga, dengan suami, dengan anak. Kita ikhtiar,
kita upayakan yang terbaik, kita usahakan bagaimana caranya, kita cari rezeki yang halal, kita bicarakan kondisi kita dengan orang-orang yang mengerti solusi-solusinya, kita cari ikhtiar. Cuman jangan sampai kita lepaskan tawakal, serahkan semua kepada Allah. Kan itu baru dia. Serahkan semua kepada Allah. Insya Allah hati kita ini akan menjadi hati yang redho, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim, tidak akan aniaya kepada orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Nah, ini ayat yang harus menjadi menjadi pegangan kita nih Kang Isan ya. Bahwa Allah itu innallaha, An-Nisa ayat 40 teman-teman. Kata Allah, innallaha la yazlimu misqala dzarrah. Sungguh Allah itu tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Makanya orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan dia yakin bahwa Allah tidak mungkin berbuat zolim kepada dirinya, insya Allah, mudah-mudahan dia akan menjalani hidup dengan optimis, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kan enak ya, kita ditolong oleh Allah, dipilihkan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah, walaupun itu kadang tidak enak dengan hati kita, teman-teman. Coba teman-teman buka surat Al-Baqarah 214, 16 kalau bawa Quran. 216 Kang Isan. Al-Baqarah 216, saya tulis di sini. Surat Al-Baqarah ayat 216. Surat kedua ayat 216. Ya, silakan dibuka bagian pertengahan. Di situ ada kalimat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi Anda itu nggak senang dengan satu kondisi, satu keadaan. Kita nggak senang. Tapi ternyata kata Allah, itu teh baik untuk dunia akhirat Anda. Dan boleh jadi Anda ingin sesuatu, pengen sesuatu. Tapi itu buruk untuk dunia akhirat Anda. Dan kalimat akhirnya apa Kang Isan? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu dan Anda nggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Jangan ngatur Allah. Serahkan ke Allah. Makanya kalau kita berdoa teman-teman ya, kita silahkan. Pak Rudi, kita berdoa apa saja boleh nggak? Boleh, silahkan. Yang tidak boleh mah dalam berdoa itu ngatur Allah. Karena kita nggak tahu. Baik atau tidak kalau dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita berdoa, ya Allah berikan saya rezeki ya Allah. Saya ingin jadi orang kaya. Saya pengen beli motor baru ya Allah. Saya pengen punya mobil ya Allah. Saya pengen punya rumah sendiri ya Allah. Udah seumur-umur ngontrak ya Allah. Kan gitu ya doa kita. Kan standar begitu ya. Ya Allah sehatkan saya ya Allah. Beri saya rezeki yang banyak, yang berkah ya Allah. Nah, keinginan kita seperti itu apakah baik untuk dunia akhirat kita teman-teman? Belum tentu Kang Isan, belum tentu. Kita minta doa supaya dikayakan oleh Allah. Ternyata besok kita ditakdirkan nemu rezeki nomplok. Rezeki nemu berlian segede bola pingpong, bola kasti. Kan kaya raya tuh Pak. Kaya raya. Akhirnya apa? Nggak sempet untuk taklim. Nggak sempat untuk ngaji. Kenapa? Sibuk ngurus harta. Dan Anda semakin jauh dari Allah. Dan itu yang Allah nggak kehendaki. Ya makanya kalau doa kita itu ya, doa kita mah minta dipilihin sama Allah itu lebih enak teman-teman. Lebih menenangkan hati Kang Isan. Jadi kalau doa itu, doalah Pak Rudi, minta dipilihkan oleh Allah. Apapun itu. Ya silakanlah kita minta apapun. Dirinci boleh nggak? Boleh, silakan. Ya Allah, kan Nabi SAW waktu sendal beliau putus, ya terompah beliau rusak, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah saya ingin terompah, pengen sendal yang baru ya Allah. Boleh, silahkan. Kita minta mobil baru, motor baru, minta beli rumah, boleh. Cuma jangan sampai di ujung doa kita teman-teman sekalian, kita minta kepada Allah, ya Allah,
Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, seandainya yang saya minta itu baik untuk dunia akhirat saya, tolong kabulkan ya Allah. Tapi seandainya yang saya minta tadi ya Allah, buruk untuk dunia akhirat saya, tolong ganti ya Allah dengan yang lebih baik menurut Engkau ya Allah. Itu baru doa mantap tuh Pak Rudi. Ya, jadi doa itu jangan maksa Allah Kang Isan. Jangan memaksa Allah. Jangan ngatur. Doa ngatur itu gimana teman-teman? Doa ngatur Allah. Doa ngatur mah begini nih Pak. Ya Allah, pokoknya saya nggak mau tahu ya Allah. Saya teh harus nikah sama itu ya Allah. Sama Asep ya Allah. Misalnya pilihannya banyak nih Kang Isannya. Ada yang jomblo di sini ada? Mana teman-teman yang jomblo nih? Ya, kalau Banyak, doa. Ustaz. Banyak yang jomblo ya. Nih dengerin. Jomblower dengerin. Kalau doa mah nggak boleh kita, ya Allah, pokoknya kalau nggak sama Kang Asep, kalau nggak sama Kang Dani, saya nggak akan nikah ya Allah. Itu tuh buruk doa begitu tuh. Ya jangan, walaupun Anda cenderung kepada seseorang, calon, nggak boleh kita maksa Allah. Ya Allah, pokoknya ya Allah, jodohkan kami ya Allah. Jodohkan, saya nggak mau tahu ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya, jodoh orang lain, putuskan dia dengan orang lain ya Allah. Nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Doanya gimana dong? Ya Allah, nih saya ajarinnya doanya yang jomblo, yang mana jomblo nih nggak kelihatan nih mana jomblo. Ya Allah, seandainya pilihan saya itu baik untuk dunia akhirat saya ya Allah. Tolong ya Allah, dekatkan kami, kuikat hati kami, satukan kami dalam pernikahan yang berkah. Tapi seandainya dia bukan jodoh saya ya Rob dan buruk untuk saya, tolong ganti dengan yang lebih baik menurut Engkau ya Allah. Itu baru mantap doa tuh teman-teman ya. Harus bacanya begitu tuh. Ya, bab jodohan namanya. Minta pilihin sama Allah. Sebab kita nggak tahu teman-teman di depan apa yang terjadi. Menurut kita baik itu orang, belum tentu di depan kita dia akan baik. Allah tahu di belakang kita bakal terjadi apa? KDRT. Lagi rame ya KDRT-an. Ya, makanya kalau minta sesuatu kepada Allah, jangan lupa penutupnya seperti itu ya. Apapun kangisan yang kita minta. Ya Allah, beri saya rezeki yang banyak ya Allah. Beri saya kesehatan ya Allah. Saya pengen sehat terus. Ya Allah, saya ingin ya Allah, anak-anak saya sukses dunia akhirat ya Allah. Berikan pekerjaan, berikan jodoh. Nah, jangan lupa penutupnya apa yang kita baca Pak Rudi. Ya Allah, seandainya yang saya minta baik untuk dunia akhirat saya, kabulkan ya Allah. Tapi jika yang saya minta itu buruk menurut Engkau, tolong ganti dengan yang lebih baik di sisimu ya Allah. Ya, itu doa menenangkan hati kita tuh teman-teman ya. Kenapa? Ingat ayat ini, An-Nisa ini. Allah itu tidak akan menzolimi seseorang pun walau seberat biji zarah. Innallaha la yadlimu misqala zarrah. Ingat ayat ini ya, potongan ayat ini ingat betul. Kalau bisa jadiin status, Pak. Supaya hati kita tuh tidak buruk sangka sama Allah, nggak suudon. Saya yakin pasti ini yang terbaik menurut Allah. Ya, kita ditimpa sakit, diuji dengan sakit, diuji motor hilang, diuji HP kita hilang, diuji putus dengan calon pasangan kita. Udah tinggal nyebar undangan, tinggal nyebar undangan. Nggak jadi. Stres, depresi. Makanya orang kalau hatinya tidak nyantol, tidak nyangkut ke Allah, ya, tidak nyangkut ke Allah, itu gampang betul stres, depresi, Bu Anti. Ya, kata siapa? Kata Allah. Makanya teman-teman ya, di manajemen di Harkel baik di Cipacing ataupun di Pasir Salam itu ada program hafalan Quran, ada pembelajaran apa sih tajwid. Untuk apa sih? Dalam rangka apa sih diantaranya? Untuk melapangkan hati kita. Kalau hati sudah lapang Kang Isan, ujian-ujian yang datang kepada kita, iya kan wajah-wajah penuh ujian ya, penuh masalah ya, wajah-wajah banyak masalah. Semua saya ada masalah, Kang Isan punya masalah, Pak Rudi juga banyak masalah, Ibu Anti punya masalah pasti. Semua kita punya masalah. Nah, gimana supaya masalah ini datang di hati kita ini, hati kita nggak jadi stres, jadi sumpek, jadi galau, jadi gelisah. Salah satunya gimana caranya Pak Rudi? Akrabkan diri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini bisa membuat hati manusia menjadi lapang, mengundang pertolongan Allah dengan Al-Quran.
Kata siapa? Kata Allah. Coba yang bawa Quran buka surat 20. Ya, bagusnya mah megang Quran semua nih. Jadi lihat nih, apa kata Allah? Orang-orang yang dekat dengan Quran, hatinya akan dibuat lapang oleh Allah. Coba buka surat 20 ayat 124 baru deh. Kang Isan buka surat 20 ayat 124. Ada ketemu? Mau Ustaz. Surat Toha ayat 124. Ya, silakan dibaca artinya. Saya bacakan Arabnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, mangga artinya apa Kang Isan? Mana yang sudah bawa Quran? Tidak harus Kang Isan, siapapun. Mangga teteh-teteh ada yang membaca artinya? Rudi, baca Pak Rudi. Pak Rudi, mangga Pak Rudi. Ayat 124 Pak Rudi. Saya aja, Pak. Mangga Teh Dini. Nah, silakan. Bismillah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu dia ayatnya. Kata Allah, barang siapa yang jauh dari peringatanku. Peringatan Allah itu apa sih teman-teman? Al-Quran baru di. Kalau Anda jauh dari Al-Quran, Anda akan jalani hidup dengan hati yang sempit. Aku akan sempitkan penghidupan Anda. Yang lebih bahaya lagi, kata Allah, di hari kiamat aku akan kumpulkan Anda dalam keadaan buta. Buta, na'udzubillah, wa'iyadzubillah. Jadi kata Allah, kalau Anda jauh dari Quran, siap-siap hatimu akan sumpek sempit. Kalau hati sempit, teman-teman, masalah-masalah yang datang, ya dia nggak akan serahkan kepada Allah urusannya. Dia pikir sendiri, stres, depresi, bunuh diri, kan gitu kan ya. Kenapa? Dia nggak tawakal kepada Allah. Hatinya sempit kan. Tawakal itu amalan hati, Pak. Tawakal itu amalan hati. Dia nggak akan masuk ke dalam hati kalau hatinya sempit. Jadi masalah yang datang jadi besar, Pak. Kan perceraian ternyata ada masalah-masalah yang remeh. Remeh-temeh, Kang Isan. Gara-gara bikin kopi kurang manis. Nasi goreng kurang asin, berantem, ribut. Dasar istri goblok, istri bego, masak nasi. Jadi we berantem, cerai. Kang Isan. Ya Allah, saya teh rada gara-gara sepele. Kenapa? Hatinya sempit. Sempit. Kenapa? Karena hatinya tidak dicas dengan Al-Quran. Ini bisa dimaknai terbalik, teman-teman. Pak Rudi. Terbaliknya gimana? Kata Allah, kalau Anda jauh dari Quran, hidup Anda akan sempit hatinya. Artinya, dibalik gimana, Kang Isan? Kalau Anda ingin hati Anda lapang, luas, artinya deketin Quran. Kan gitu. Kalau Anda dekat ke Quran, makanya program kita ini salah satunya untuk melapangkan hati, meluaskan hati. Gini deh, teman-teman ya. Teh Dini, ya, teman-teman sekalian. Nanti coba di rumah, Kang Isan, ambil garam, garam segenggam, ya, garam segenggam, terus masukin ke dalam satu gelas kecil, kasih air panas, garam itu teh, terus dikocek-kocek Kang Isan, diaduk, dikocek, terus diminum. Apa rasanya? Asin pasti, asinnya luar biasa teman-teman. Garam segenggam dimasukin ke gelas, dikocek, diminum, asin. Nah, tapi kalau garam ini saya lemparkan ke danau, terus danaunya lautnya saya kocek-kocek danau tersebut, terus saya minum. Asin nggak? Ya asin sih, tapi nggak seasin yang segelas. Kenapa? Nih, ibaratnya garam ini adalah ujian-ujian hidup manusia. Garam ini ibarat ujian masalah-masalah hidup kita. Sementara gelas dan danau itu hati kita, wadah nanti hati kita. Kalau hati kita hanya seluas gelas, sebesar gelas sempit, masalah yang datang jadi asin, terasa pahit, asin, stres, depresi, bunuh diri, stres, walaupun punya duit banyak,
nggak akan cukup. Kenapa? Hatinya sempit. Kalau hati sempit, ya Allah, nggak akan nyaman hidup, Kang Ihsan. Tapi kalau hatinya seluas danau, masalah-masalah yang datang ini, Masya Allah, dia akan merasa bahwa masalah ini adalah ujian datang dari Allah yang kalau dia pahami masalah ini untuk apa sih masalah kita ini? Untuk pertama menggugurkan dosa kita, menaikkan derajat kita di sisi Allah. Kan masalahnya itu tuh tujuannya tuh. Pantas kata Nabi SAW, kalau Allah cinta sama seorang hamba, idza aradallahu bihi khairan yusib minhu. Kalau Allah cinta sama seorang hamba, kata Nabi, Allah akan berikan dia musibah-musibah. Ujian-ujian. Kan aneh. Masa sayang dikasih ujian sih, dikasih masalah. Untuk apa? Ternyata fungsi masalah itu dua, teman-teman. Kalau kita sabar, pertama, gugur dosa. Yang kedua, naik derajat di sisi Allah, Teh Dini. Kita dikasih sakit, sabar, nggak ngeluh. Ya, jadi kalau ada masalah itu jangan bikin status. Ya, curhatnya kemana? Ke Allah. Ya, jangan curhat ke manusia, pusing dir, curhat ke manusia. Nah, sudah, gelar sejadah, isti'anah, ista'inu bisabri wassalah. Minta tolong sama Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Ya. Nah, jadi orang-orang yang hatinya bulat, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan semua kemudahan-kemudahan dalam urusan dan Allah berikan jalan keluar dari setiap dia punya masalah. Ya, jadi kembali ya, saya ingin sampaikan satu doa ya, doa supaya kita ditolong, dibantu terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa tawakalin teman-teman ya. Yang punya masalah berat ya, masalah nggak selesai-selesai, masalah utang, masalah ribut dengan suami, di rumah tangga berantem terus. Ini coba baca ini nih, suami istri baca. Ini ada dalam doa, ini doa dalam surat At-Taubah. Surat ke-9 ayat terakhir, Kang Isan. Ini dibaca pagi 7 kali, sore 7 kali. Anda baca doa ini, urusan semuanya Allah yang akan urus. Urusan apa? Semuanya. Ya, jadi serumah sakit ya, semua teman-teman karyawan semuanya dari atas sampai bawah coba amalkan ini. Sebab kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia baca 7 kali di sore, di pagi hari setelah sholat subuh, kemudian sore hari setelah sholat asar, Allah akan urus semua apapun keperluan orang tersebut. Enggak lama kok. Baca 7 kali. Kang Isan siap ya? Sudah hafal doa ini? Teman-teman, hasbiyallah. Coba hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kebaca, Isan? Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku berserah diri. Dan Dia adalah Tuhan yang maha mengurus arsy yang agung. InsyaAllah. Yuk ya, sama-sama kita amalkan ya doa ini ya. Kita baca pagi 7, sore 7 kali. InsyaAllah, biiznillah, Allah yang akan urus semua urusan-urusan kita. Ya, jadi kalau kita nggak libatkan Allah, teman-teman, repot. Masalah kita mah terlalu rumit, puyeng kita ya. Cuman yang namanya kita pasrah kepada Allah, tawakal, ini tidak akan lahir, sekali lagi ya, dari hati yang belum dibersihkan. Makanya perbanyak baca Al-Quran. Deketin Allah dengan apa? Al-Quran, teman-teman. Al-Quran. Kalisan, teman-teman yang sudah mentor-mentor yang sudah juz 29, ya, murojaah terus. Supaya apa? Semakin hati kita semakin luas, semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah bersih, insya Allah dia langsung nyetrup ke Allah. Kalau ada apa-apa, pasrah tawakal kepada Allah. Otomatis itu mah. Terjadi sesuatu yang nggak enak di jalan diserempet angkot. Hati kita pasrah, ya Allah.
Saya yakin ini yang terbaik untuk saya ya Allah. Kita diuji dengan sakit ya teman-teman, pasien-pasien ini ajarin doa itu tuh, doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub apa sih? Kalau sakit Nabi Ayub, doa Nabi Ayub apa? Doa Nabi Ayub Pak ada dalam surat 21. Surat 21, surat Al-Anbiya, ayat nomor 83. Ya, bagusnya nanti ditempel tuh di rumah sakit tuh Bang Isan. Ya, doa Nabi Ayub. Jadi pasien-pasien tuh yang lagi ngantri ya, lagi ngantri di bawah, lagi nunggu obat, mereka bisa baca tuh doa ini nih, doa Nabi Ayub loh. Di Quran itu teh. Allah ajarkan doa itu untuk kesembuhan Nabi Ayub. Nabi Ayub aja sembuh, apalagi kita biiznillah. Apa doanya? Buka surat 21. Nanti kalau bisa di fotokopi, diperbesar, ataupun di print, tempel tuh di tiang-tiang di rumah sakit, di tempat ngambil obat, di bawah tuh Bang Isan. Doa Nabi Ayub untuk yang sakit. Oh, Masya Allah, itu dakwah syiar yang begitu mah. Jarang rumah sakit ada ditempel begitu mah. Sambil nunggu dia baca tuh. Ketemu, apa doanya? Anni masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Kalimat awalnya, iznada Ayub. Nabi Ayub teh berdoa dengan doa ini, kata Allah. Apa doa Nabi Ayub? Anni masan yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sekarang saya ditimpa sakit ya Allah. Saya lagi diuji sakit. Tapi saya yakin engkau maha sayang sama saya. Di antara yang penyayang, engkau yang paling sayang sama saya. Masya Allah ya. Saya merenung dulu teman-teman ya. Nabi Ayub diuji sakit berapa tahun teman-teman? 18 tahun. Sakit, bukan sembarang sakit Kang Ihsan. Sakitnya sampai kulit daging beliau itu coplok. Persis seperti kusta. Sampai ada belatung-belatung. 18 tahun sakit begitu. Tapi dari lisan Nabi Ayub nggak keluar kata-kata protes. Protesnya gimana? Ya Allah, kok sakit saya lama bener? Saya teh Nabi loh ya Allah. Saya teh udah dakwah. Saya teh udah nyebarkan agama. Tapi kok nggak begitu doanya? Tapi apa doa Nabi Ayub? Ini doa pasrah, doa tawakal. Apa kata Nabi Ayub? Allahumma anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Pakai Allahumma boleh tuh. Doanya ditambahin gitu Bang Isan. Jadi doanya Allahumma anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saat ini saya sedang sakit ya Allah. Tapi saya yakin engkau sayang sama saya. Oh, ini kepasrahan yang luar biasa ini teman-teman. Ya, jadi orang-orang yang bertawakal, dia punya hati yang bersih. Itu kondisi apapun, ya, ujian apapun, dia akan langsung nyambungnya ke Allah. Ya Allah, engkau kasih saya sakit nih ya Allah. Tapi saya yakin dan biasanya Kang Ihsan, teman-teman sekalian, kalau kita sudah tawakal dengan tawakal yang penuh, yang yakin kepada Allah, Allah akan turunkan ma'unah, pertolongan yang kadang nggak masuk nalar kita. Ya, saya ulangi ya. Kalau kita sudah pasrahkan kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan walaupun itu kadang tidak masuk akal kita, akal sehat. Contoh, Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika sampai di pinggir Laut Merah, di depannya laut, di belakangnya tentara Firaun. Apa yang dibaca Nabi Musa? Ini boleh kita amalkan juga nih teman-teman ya. Jadi kalau ada kondisi yang darurat, kepepet, kita nggak bisa minta bantuan, coba baca Nabi Musa ini, doa Nabi Musa ini. Nabi Musa baca doa apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Saya ada catat doanya ini nih, doa Nabi Musa nih. Nih, teman-teman nih. Doa Nabi Musa ketika di pinggir Laut Merah. Jadi teman-teman ya, kalau pulang malam, teteh-teteh nih ya, ibu-ibu yang pulang malam dari rumah sakit, dinas malam, pas pulang di depan ada geng motor, ada begal. Kita nggak bisa terhindar, Kang Ihsan. Kita udah kepepet di depan begal, mau pulang ke belakang juga jauh lagi. Baca doa Nabi Musa. Ini diajari Nabi SAW. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an.
Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pendek doa ini. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Bagimu segala puji. Wa ilaikal mushtaka. Hanya kepadamu ya Allah. Hamba meminta ya Allah. Kepadamu kami mengeluh. Semua ujian saya keluhkan hanya kepadamu. Wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'an. Dan engkaulah tempat meminta pertolongan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolonganmu. Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini harus hafal nih teman-teman ya. Yang suka dinas malam. Ya, yang pulang malam. Nauzubillah. Di depan ada yang nyegat. Ada apapun lah. Kejahatan-kejahatan sekarang mah Masya Allah luar biasa Kang Ihsan. Ya ini perlu doa ini kita ini. Ya. Begitu Nabi Musa baca doa ini. Apa kata Allah? Diberikan pertolongan hanya lewat yang nggak masuk akal. Lewat kayu. Kata Allah, pukulkan tongkat kayumu ke tanah. Kemudian dipukul, apa yang terjadi? Terbelahlah laut merah. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Makanya kalau kita sudah bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Ya, dengan apa? Dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepada Allah. Ya. Kalau tadi hasbi Allah dibaca 7 kali. Pagi, sore 7 kali, Allah akan urus semua urusan kita. Urusan anak, urusan suami, Allah yang urus semua insya Allah. Ya. Nah ini, kalau kita dalam kondisi darurat, pepet dan tidak ada tempat perlindungan, langsung kontak ke Allah. Dengan apa? Doa ini. Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mushtaka, wa ilaikal mushtaka ya Allah, wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, segala puji hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami berkeluh kesah. Kami ngeluhkan semua permasalahan saya ya Allah. Dan engkau tempat kami minta pertolongan. Tidak ada daya kekuatan kecuali pertolongan ya Allah. Lihat pertolongan Allah. Insya Allah, biiznillah. Allah akan berikan, turunkan pertolongan yang makanya hati kita harus dibersihkan dulu teman-teman ya. Sama-samalah kita samakan hati kita ini kotor ya. Hati kita ini sangat-sangat kotor. Buktinya kotor apa hati kita? Buktinya hati kita masih kotor apa? Buktinya hati kita masih kotor, kita sering futur, sering males dibandingkan rajinnya dalam membaca Al-Quran. Jadi ukurannya gampang teman-teman. Cara mengukur hati seseorang, ya sudah sebersih apa hati dia. Cara mengukurnya gimana? Gampang kok. Timbangan, mizannya itu gampang. Gimana caranya? Coba dikasih Al-Quran. Kalau dia betah dengan Al-Quran, dia enak belajar Al-Quran, seneng walaupun nggak apal-apal, tapi diapalin terus. Itu tanda hati sudah mulai dibersihkan oleh Allah. Tapi kalau hatinya menolak dengan Quran, dia nggak peduli dengan Al-Quran, dia males belajar Al-Quran, tiap kajian teh ada alasan. Punten Kang, saya nggak bisa hadir. Maaf sok tipayun, mangga itu teh tanda hati manusia banyak dosa-dosa teman-teman. Kenapa? Karena dosa itu bisa menghambat seseorang untuk melakukan amal soleh. Tawakal kepada Allah itu amal soleh yang luar biasa. Makanya tawakal ini nggak akan ditempatkan di hati yang hatinya masih banyak kotoran, masih banyak penyakit hati, dengki, iri, gibah, masih dia nggak akan nyambung ke Allah kalau ada masalah. Makanya ngandelin pikiran dia stres, puyeng sendiri. Ya, makanya untuk membersihkan hati ini diantaranya dengan apa? Al-Quran. Ya, terus yang harus dihindari apa teman-teman? Supaya hati kita tetap terjaga bersihnya, ya, sehingga kita bisa bertawakal nyambung terus ke Allah kalau ada masalah. Ibnu Mas'ud memberikan empat patokan, 4 larangan. Kata Ibnu Mas'ud dalam kitab Nasaihul Ibad, hati-hati dengan 4 amalan ini yang membuat hatimu menjadi kembali kotor. Ya, kita lagi semangat ibadah, semangat baca Quran, ngafalin kan, Kang Ihsan, kita ngafalin surat jin, kebolak-balik, tapi semangat terus. Nah, suatu saat dia akan males untuk membaca Al-Quran, murajaah Al-Quran. Apa penyebabnya? 4 ini nih, hati-hati.
Kata Ibnu Mas'ud dalam kitab Nasrul Ibad, arba'atun min zulmatil qalb. Ada 4 hal yang jika Anda kerjakan, hati Anda kembali hitam, kembali kotor. Sehingga untuk tawakal kepada Allah, berserah diri itu sangat berat. Jadi kalau ada masalah, ya begitulah. Kalau nggak melibatkan Allah, pusing sendiri, stres, depresi. Kenapa? Karena channel ke Allahnya putus dengan 4 hal ini nih. Apa itu yang pertama? Hati-hati ya. Batnun syab'an bi ghairi mubalah. Ya, jangan sampai Anda masukkan makanan ke dalam perut Anda sesuatu yang ghairu mubalah. Belum jelas kehalalannya. Ya, hati-hati. Bab to'am, makan memakan. Ya, jangan sampai makan masuk ke dalam perut kita tadi ini sesuatu yang belum jelas halal. Jadi kalau makan cari yang jelas benar-benar yakin itu teh halal. Ya, produk-produk yang belum tentu jelas halal jauhi. Apalagi yang haram. Terus yang kedua, penyebab hati manusia kembali kotor, ya, hilang dia pasrah tawakal, rasa tawakal kepada Allah. Penyebab yang kedua kata Ibnu Mas'ud, sohbatuz zolim. Sahabat-sahabat yang buruk agamanya. Sahabat-sahabat yang buruk amal solehnya. Agamanya buruk. Kenapa Kang Isan? Karena kita ini agama kita, semangat ibadah kita itu bagaimana teman-teman kita. Kalau kita punya lingkungan teman-teman yang ngafalin Quran, setoran Quran, belajar Quran, insya Allah kita akan kebawa semangat. Kan gitu. Kalau kita punya teman yang nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah setoran, nggak pernah hadir tiap setoran teh, punten we terus, kita akan kebawa seperti itu juga. Ingat kata pepatah Arabnya, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi akan kebawa wangi. Kalau dia berteman dengan pandai besi, minimal ada bau bakaran besi, kan gitu ya. Hati-hati pilih sahabat. Terus yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, yang menyebabkan semangat ibadah kita kendor, hati kita tidak ada rasa tawakal berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, kata beliau, nisyanul dzunubul madiyah. Oh, ini penting ini. Ya, dia suka melupakan dosa-dosa masa lalu. Nggak pernah ingat dosa-dosa masa lalu. Merasa sok bersih, sok suci, Kang Isan. Padahal kata Nabi SAW, kata Allah bahkan dalam Al-Quran An-Najm, وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ لِمَنِ اتَّقَى. Jangan Anda merasa sok bersih, sok suci, karena saya tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Saya tahu siapa Anda yang dulu, kata Allah. Jadi, sering-seringlah ingat dosa, perbanyak istighfar. Istighfarnya melebur dosa, membersihkan hati. Ya, sering-sering istighfar ya, ingat dosa-dosa dulu. Istighfar paling pendek kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Panjangan dikit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Paling panjang baca istighfar apa? Baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Nah, yang keempat, penyebab manusia jauh dari Allah, hatinya kembali maksiat, malas ibadah, nggak mau berserah diri kepada Allah. Penyebab yang keempat adalah tulul amal. Tulul amal. Panjang angan-angan, banyak keinginan duniawi. Ya, dia kira hidupnya masih lama. Kumpul-kumpul terus, cari dunia terus, itu bisa menggelapkan hati. Banyak keinginan. Ya, orang semakin banyak keinginan kan banyak tertekan hidupnya, kan begitu ya. Banyak gaya hidupnya. Maka jangan banyak gaya. Orang banyak gaya mah hidup mah suka banyak tertekan hidup nanti. Akan rumus fisika dulu ya. Waktu kita belajar SMA kan ingat nggak Kang Isan? Hukum Newton itu ya. F sama dengan G. Gaya sama dengan tekanan. Berbanding lurus. Gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, hidup Anda akan semakin tertekan kan gitu ya. Udahlah, hidup mah biasa-biasa lah. Jangan ngikutin orang.
Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ada satu doa lagi yang harus kita sering-sering baca. Ini doa dari Nabi SAW. Doa agar tawakal penuh kepada Allah. Agar urusan kita diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar doa ini? Atau baru sekarang lihat? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi. Kebaca bisa? La yamutu wal jinni wal insi yamutun. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku beriman kepadamu, aku bertawakal kepadamu, dan aku bertaubat kepadamu, ya Allah. Dan aku mengadukan urusanku kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada ilah sembahan yang berhak disembah selain Engkau. Dari segala hal yang bisa menyesatkanku. Engkaulah maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati, ya Allah. Ya, ini doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Terakhir doa agar hati menjadi tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Jadi doa-doa begini mah harus kita sering-sering baca nih teman-teman ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu dan yakin bertemu dengan Engkau ya Allah. Tu'minu biliqaik wa tardu biqadaik wa taqna'u bi'ataik. Ya, terakhir doa ketika dirundung duka yang mendalam. Ya, teman-teman ya, yang punya masalah yang berat, ini doanya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Nah, jadi untuk mengundang pertolongan Allah, pertama serahkan urusan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dengan cara bagaimana bertawakal kepada Allah? Berbaik sangka kepada Allah. Mohon pertolongan Allah dengan apa? Dengan sholat dan dengan doa. Doa-doanya yang barusan nih. Doa supaya hati kita dibuat redho, dibuat apa ya, dibuat hati kita dibuat luas, dibuat menerima dengan takdir-takdir Allah, dibuat hati kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Jadi intinya teman-teman, bagaimana supaya bisa bertawakal kepada Allah? Jangan buruk sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gimana kita bisa bertawakal, berpasrah diri kepada Allah? Ingat, jangan pernah suudon dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan di balik apapun yang Allah berikan untuk kita. Yakinlah itu. Nah, cuman kita belum tahu apa kebaikannya. Insya Allah berjalan waktu. Ya, ada seorang yang sudah nikah nih Kang Isan. Curhat sama saya. Dia cerai. Ustadz, kenapa ya rumah tangga saya kok pisah? Padahal kami sudah sama-sama ngaji, sudah sama-sama saya merintis rumah tangga dari nol. Di tengah jalan pisah, cerai kami. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, tawakal kepada Allah, yakin bahwa di belakang itu ada kebaikan-kebaikan. Insya Allah hati kita akan tahu dan Allah akan ajarkan kita, oh ternyata ini orang, dia punya sifat-sifat temperamental betul Kang Isan kemarin tuh. Sehingga kalau sampai-sampai pas sudah menemukan jodoh yang baru, apa kata si Ahwat ini perempuan? Ustadz, untung saya pisah sama dia. Dan kami belum punya anak. Coba kalau pisah udah punya anak. Lebih berat mungkin Ustadz. Ternyata dia tuh suka main kekerasan di rumah tangga teh. Setelah menikah dengan yang lain, istrinya cerita sama saya, suka mukul, suka nempelengan. Ya Allah, untung saya tuh udah pisah sama dia. Tuh, jadi hikmah itu biasanya Allah bukakan ketika sudah berselang waktu sekian lama. Kalau kita sabar, kita redho dengan ketentuan Allah, Allah akan buka hikmah-hikmah apa yang Allah takdirkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali yang ditanyakan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, silakan kaitan dengan tawakal atau dengan kaitan dengan yang di luar tema kita. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Singkat aja Pak Ustadz. Bagaimana jika misalkan tawakal itu nggak dibarengin sama ikhtiar Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Gimana kalau tawakal? Hanya berserah diri kepada Allah. Hanya berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar. Ini ya orang yang hanya pasrah kepada Allah. Gimana Allah? Kok belum nikah-nikah sih teh? Gimana Allah ya Pak lah. Kalau emang didatengin jodoh saya nikah. Kalau untuk yang enggak. Artinya kan orang itu melanggar perintah Allah lah itu. Kenapa? Karena kata Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, kata Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum." Allah itu nggak akan merubah nasib Anda kalau Anda nggak ikhtiar dulu, kata Allah. Artinya kalau orang hanya bersandar, gimana Allah, ya udah Allah nggak akan kasih. Ikhtiar dulu. Yang belum nikah, sebarkan apa sih? Suka ngasih ke saya teh data, biodata, kan gitu kan ya. Ustaz, barangkali ada jodoh. Itu ikhtiar kita tuh. Kerja, cari kerjaan, kerja yang betul, yang tadi ya, rukun tawakal tadi ya. Dia kerja profesional, dia kerja yang betul, hati-hati, kemudian minta tolong Allah, setelah itu baru tawakal. Serahkan kepada Allah. Jadi kalau orang yang hanya bertawakal tanpa berikhtiar, itu sama dengan mengharap sesuatu yang tidak akan turun, mustahil yang begitu ya. Ya walaupun Allah tidak harus dibarengi dengan ikhtiar, kadang-kadang Allah, tapi sunatullahnya begitu. Kalau kita ingin berubah, ingin lebih baik, ikhtiar dong, gitu kan. Kalau kita ingin apa namanya, ingin punya jodoh, ikhtiar. Kalau saya ingin rezeki yang lebih, ikhtiar dong, usaha, gitu kan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan bab ikhtiar ini teh. Dia harus berjalan seimbang, seperti dua sayap. Ya, kalau burung ada dua sayap, dia akan terbang melesat ke langit. Tapi kalau hanya satu sayap, tidak akan bisa terbang. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita gimana Allah lah Pak. Ya, Anda diberikan minuman, kemudian Anda nggak minum. Kok nggak minum sih teh? Gimana Allah ya Pak lah. Kalau emang saya ditakdirin minum, dihilangin aus saya, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, aus terus kalau begitu kan ya. Lapar kok nggak makan sih? Gimana Allah Pak? Dan saya emang kalau ditakdirin kenyang-kenyang, kalau dari lapar, ya udah lapar terus kalau begitu. Jadi harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Ini dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, jangankan model kita. Oh, Nabi aja ada ikhtiarnya. Nabi Musa lari kok. Waktu dikejar Firaun lari teh. Ikhtiarnya lari. Dia nggak ngandelin, saya kan Nabi, pasti ditolong Allah. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Nabi Muhammad SAW ketika perang, apa kata Nabi? Berikan saya baju besi. Baju besi, Nabi. Nabi pakai baju besi. Khawatir apa? Kalau ada tertusuk pedang atau tombak atau panah, itu kena baju besinya, insya Allah nggak apa-apa. Bahkan padahal Nabi loh teh. Nabi masih ikhtiar pakai baju besi. Nggak ngandelin, saya kan Nabi Muhammad, nabinya Allah, kekasih Allah, udah pasti Allah tolong. Malaikat Jibril lagi. Malaikat Jibril kan suka backing saya, suka belain saya. Nggak perlu baju besi, nggak seperti itu. Makanya kalimatnya, fa'iza azamta fatawakal Allah. Anda sempurnakan ikhtiar, sisanya baru tawakal. Ya, jadi nggak bisa, jangan sampai ikhtiarnya apa? Apa saja ikhtiar kita ya. Mau ikhtiar apalah, pokoknya kita harus ada action, ada kerja. Ya, nanti hasil baru kita serahkan ke Allah. Gitu ya, Teh Anti ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ya, ikhtiar dulu ya. Ya, mangga. Ada lagi? Ya, silakan ditanya. Dua pertanyaan lagi. Sebelum Ya, silakan. nanti bertanya langsung saja ya. Jadi jangan melalui chat, langsung aja dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu Neng. Begini ya Pak Ustadz, mau bertanya tentang masalah anak.
bagaimana cara memupuk rasa tawakal. Sedangkan dengan melihat kondisi orang tua dengan kemampuan seadanya gitu Pak Ustadz. Hal apa aja yang harus ditumbuhkan kepada seorang anak yang baru, yang ABG gitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, hatur nuhun Pak Ustadz. Iya, sami-sami Ibu Neng. Ya, bagaimana menumbuhkan tawakal kepada anak yang ABG. Biasanya anak-anak teh banyak keinginannya Bu Neng ya. Pengen ini, pengen anu, gitu kan ya. Kenapa? Karena pergaulan biasanya teman-teman ya. Pergaulan, lihat temannya ganti HP, pengen HP mah. Pengen temannya ganti motor, pengen motor. Sementara orang tuanya terbatas ekonominya. Kan gitu ya. Nah, bagaimana memberikan pengertian kan itu benarnya. Bagaimana kita memberikan pengertian kepada anak tersebut? Yang pertama Bu ya, jangan pernah lepas doa. Karena yang menguasai hati anak siapa Bu Neng? Allah. Allah yang menguasai hati anak. Yang membolak-balik hati anak, Allah. Makanya Ibu Neng, semua ya, yang orang tua yang sudah punya anak, sudah punya momongan, sudah punya yang ditanggung, jangan melepas doa ketika tahajud Bu Neng. Ini kuncinya nih ya, kunci untuk merubah seseorang. Itu jangan pernah lepas doa ketika sholat malam tahajud. Pak, anak saya bandel, Pak, gimana cara merubahnya? Ibu, jemput janji Allah. Kapan janji Allah itu? Ketika sepertiga malam akhir. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman Bu dalam hadis qudsi itu Bu ya. Kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hatta yabqa sulusul akhir. Allah Subhanahu wa taala itu Ibu setiap malam tinggal sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia. Setelah turun apa yang terjadi kata Nabi? Allah akan berseru begini Bu Neng. Man yas'aluni. Man yas'aluni. Barang siapa yang punya masalah, ayo sekarang cerita sama saya kata Allah. Aku akan selesaikan masalahnya. Man yad'uni. Mana yang mau berdoa sama saya? Fa'astajib lahu. Aku akan ijabah doa. Siapa yang banyak dosa, ayo mohon ampun. Nah, mulai kesempatannya teman-teman sekalian ya. Kesempatan Allah turun ke dunia, kita curhat, doa, minta sama Allah. Apa doa kita? Khusus untuk yang tadi ditanyakan ya, untuk anak, apa doa kita? Doa kita terutama ya untuk anak. Ibu perbanyak baca doa di surat Furqan itu ya. Surat ke-25 ayat 74. Itu doa yang diajarkan oleh Allah langsung supaya Allah jadikan anak kita penyejuk hati kita Bu Neng. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Atau doa Nabi Ibrahim Bu Neng. Surat 14 ayat nomor 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat 14 ayat nomor 40. Ya Bu Neng ya, catatnya itu ya. Terus doa sama Allah. Insya Allah Allah akan buat ini hati anak menjadi hati yang lembut, hati yang bisa mengerti dengan kondisi orang tua nak. Ya, surat 25 ayat 74 Bu Neng. Terus surat 14 ayatnya ayat nomor 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Yang kedua, bagaimana supaya anak kita ini menjadi anak yang bisa menyejukkan hati kita. Dia bisa ngerti dengan kondisi orang tua, Bu Neng. Ya, sering-sering ajak anak untuk sama-sama belajar Al-Quran, Bu Neng. Ya, berdua, ibu sama anak duduk berdua, mulai belajar Al-Quran, belajar baca, lancarkan baca Quran. Kenapa? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa, Bu? Kata Allah Subhanahu wa taala suratnya surat 10 ayat 57.
Kata Allah, Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Hati kita, hati anak. Ibu, anak tidak bisa memahami kondisi orang tua. Anak yang banyak menuntut kepada orang tua tanpa mengerti kondisi orang tua, itu kan hatinya berpenyakit, Bun. Ya, hatinya ada masalah. Obati hati anak tersebut dengan apa? Al-Quran. Surat 10, surat Yunus ayat 57. Kata Allah, Ya ayuhan nas, pada ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Hati orang yang berpenyakit itu harus didekatkan dengan Al-Quran. Ibu Neng sering-sering setel Al-Quran di rumah. Ya, hidupkan murotal Al-Quran. Ya, kalau ada rezeki beli yang kecil itu, Bu, ya. Yang ada suara Al-Qur'annya pakai rekaman itu, ya, hidupin, dengerin tuh anak. Insya Allah mudah-mudahan hatinya jadi lembut. Dan yang ketiga, Bu Neng, coba Ibu cek makanan itu anak. Ya, jangan sampai tadi tuh makanan sesuatu yang tidak jelas halal dia makan ke dalam perutnya. Ya, anak yang masuk makanan haram ke dalam perut, tidak jelas halal masuk ke perut, alhamdulillah, dia gak akan senang cari ilmu. Dia tidak akan senang sholat. Dia gak akan senang baca Quran, dan dia gak akan diijabah doa-doanya. Alhamdulillah. Dan itu yang menyebabkan ini anak menjadi anak yang keras hatinya. Ya, itu ya, Bundang ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu doa-doanya insya Allah. Ada lagi, terakhir satu lagi sebelum waktu zuhur. Setelah yang ditanya, sepertinya cukup, Ada lagi? Ustaz. Ada lagi nih yang ingin bertanya. Ya, cukup ya, dicukupkan apabila nggak ada yang bertanya lagi. Oh ya Ustaz, ternyata amalan hati dan amalan fisik itu, ya Pak Rudi ingin bertanya. Oh ya, mau bertanya nih saya. Ya, Ya, silakan. mangga, Rudi. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah minta berdoa, tapi sekitar doa jarang, berikhtiar juga jarang. Tapi kadang oleh bahwa ta'ala ini dijabah. Gimana cara menyikapinya, sehingga saya juga kan manusiawi, suka ada bersifat suudon gitu kan, suudon kepada Allah. Kok orang yang ikhtiarnya kurang, doanya kurang, tapi kok lebih diijabah gitu. Nah, ini cara menyikapinya supaya menumbuhkan kehusnudzon saya kepada Allah, gimana cara menyikapinya. Ya, begitu Pak Ustadz. Baik Pak Rudi, ya suaranya putus-putus ya. Tapi yang saya tangkap pertanyaan Pak Rudi mah bagus nih. Kenapa kok orang yang ibadahnya kurang, yang doanya kurang, tapi kok kelihatannya lebih enak hidupnya kan gitu ya? Iya, lebih rezekinya lebih lancar, duitnya lebih banyak. Sementara saya yang udah taat ke Allah, udah ngaji, udah sholat, tapi kok saya begini, kadang kita suudon, betul. Ini banyak pertanyaan begini nih teman-teman. Kok Allah begitu ya? Nah, pertama teman-teman ya, kita jangan mengukur sayangnya Allah, cintanya Allah dari banyak sedikitnya yang dititipkan oleh Allah. Rezeki. Ya, ingat ya. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya Pak Rudi ini teman-teman buka ya, ini penting nih. Penting, perlu kita ketahui surat 9 ayat 55. Kalau ada Quran buka. Surat 9 At-Taubah ayat nomor 55. Ini jawaban yang Masya Allah dari Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tu'jibuka amwalukum wala auladukum. Innallaha yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Ada? Watazhaqu anfusuhum wa hum
kafirun. Ini penting ayat ini ya, teman-teman buka nih ayat nih. Surat 9 ayat 55 baru di. Fala tu'jibuka amwalukum wala auladukum. Anda teh jangan kagum, jangan apa ya, jangan kepingin kata Allah sama orang kafir, orang yang nggak terkenal dengan agama, nggak dekat dengan agama, yang aku banyakkan hartanya dan aku sukseskan anaknya. Kenapa? Karena dengan harta itu aku ingin mengazab mereka dan puncak azabnya aku akan matikan dalam keadaan kafir. Alhamdulillah. Jadi ukuran Allah cinta dan sayang itu sebetulnya bukan harta, teman-teman. Baru ya, teman-teman semuanya kita ya, kalau lihat orang kaya itu teh jangan apa ya, jangan ini orangnya kayak disayang Allah deh. Belum tentu. Yang harus kita iri mah baru dia, teman-teman sekalian, Kang Isan, orang yang dikasih harta tapi dia dipakai untuk di jalan Allah, itu harus kita iri. Dia bisa sedekah, dia bisa berangkatkan orang umroh, dia bisa bangun pesantren. Nah, itu harus kita iri kayak begitu mah Pak Rudi. Tapi kalau dia kayaknya nggak sholat, nggak sholatnya biasa-biasa, kadang nggak doa, kadang nggak puasa, saum Ramadan nggak puasa. Tapi kok duitnya banyaknya. Nah, ini nih bukan tanda Allah cinta. Tapi ini harta untuk mengazab dia. Ada satu ayat lagi, buka Kang Isan, surat ke-6, ayat 44. Surat ke-6, ayat 44. Kata Allah, semakin Anda jauh dari Al-Quran. Nih, kata Allah, falamma nasu ma dzukkiru bih. Kalau Anda semakin jauh dari Al-Quran, kata Allah apa? Aku akan bukakan pintu-pintu dunia. Selebar-lebarnya, Pak Rudi. Ya Allah, jadi ini ngeri nih Pak. Jadi kalau Anda semakin jauh dari Al-Quran, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku akan bukakan pintu-pintu dunia selebar-lebarnya. Cuman ini masih koma, Pak. Bukan titik. Setelah mereka bergembira dengan dunia, aku siksa mereka dengan tiba-tiba. Ya Allah, orang kalau sudah dibukakan harta, tiba-tiba dikasih masalah, dikasih musibah oleh Allah, itu bisa nggak kuat-kuat, bisa stres, Pak Rudi. Bunuh diri, orang terkaya di dunia matinya dengan apa? Overdosis obat bius, Kang Isan. Overdosis obat bius. Kenapa? Karena dia disiksa dengan perasaan sendiri yang hartanya ini membuat dia sibuk terus sampai lupa dengan akhirat. Akhirnya mati dengan apa? Dikasih musibah ujian yang datang baru dia nggak kuat hatinya bunuh diri. Alhamdulillah. Sudahlah baru dia. Kita mah kalau lihat orang yang diberikan harta oleh Allah, ya kita jangan sampai ingin seperti orang itu kalau orang itu nggak soleh. Jangan. Karena itu tempat Allah, bahan Allah mengazab orang tersebut. Ya, jadi yakinlah Allah teh sayang sama kita, Pak. Kenapa kok saya dikasih rezeki cuma segini? Allah teh maha tahu. Kalau Anda dikasih harta yang banyak, boleh jadi Anda teh jauh dari saya, kata Allah. Dan saya nggak mau itu, Pak Rudi. Jadi kalau Allah sudah sayang sama seseorang, Allah akan batasi rezekinya. Allah akan batasi rezekinya supaya apa? Ini orang tetap istiqomah di jalan saya. Karena apa? Karena di dunia cuma sebentar. Anda di dunia cuma sebentar. Hidup yang asli nanti di akhirat. Sudah, syukuri yang ada, yang nggak ada jangan dipaksain diada-ada dengan cara yang haram. Ya, itulah di antara parudinya. Gimana supaya kita buruk sangka sama Allah? Yakinilah bahwa Allah berikan ini yang terbaik untuk saya, supaya Allah berikan saya nikmat nanti di surga. Supaya kita nggak banyak hisapnya, Pak Rudi. Kan orang kalau banyak duitnya banyak hisapnya. Kan hidup di dunia begitu, Kang Ihsan. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dikasih terbatas rezeki oleh Allah. Husnuzon, baik sangka ke Allah. Oh, mungkin Allah nggak ingin saya di akhiratnya susah menderita. Dengan apa? Dengan banyaknya hisab nanti harta saya di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Itu baru dia salah satunya ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita nggak buruk sangka. Enggak kok, Allah tuh nggak zolim sama kita. Ya, mustahil. Justru kalau Allah sayang, Kang Ihsan, Allah akan batasi rezeki kita. Persis seperti ini, Pak Rudi. Kalau kita punya anak Kang Ihsan, yang masih kecil, anak kita sakit. Terus si anak ini minta es krim.
Kang Isan anaknya masih kecil misalnya, Pak Rudi punya anak kecil, masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, lagi pilek, lagi flu, terus dia minta es krim, Pak, mau es krim, Pak, mau es krim Walls. Nah, orang tua yang sayang kira-kira dibeliin nggak, Pak? Kang Isan, tidak akan kita belikan es krim walaupun kita uang ada. Kenapa? Karena kita khawatir kalau dibelikan es, ini anak bakal parah sakitnya. Nah, Allah teh begitu tuh Pak Rudi, kalau sayang sama seseorang, harta teh dibatesin sama Allah. Khawatir kalau Anda terlalu banyak megang harta, Anda nggak kuat. Jadi nggak ibadah lagi kepada Allah. Jadi dia nggak taat, sibuk ngurusin harta, persis seperti Sa'labah. Ya, saya jadi teringat nih kisah Sa'labah nih Kang Isan. Sa'labah tuh Pak Rudi, dulunya orang miskin. Waktu miskin rajin ke masjid, Nah, setelah minta doa sama Nabi, ya Rasulullah, doain saya jadi orang kaya ya Rasulullah. Saya tuh udah miskin, udah lama miskin ya Rasulullah. Saya pengen jadi orang kaya. Didoakanlah sama Nabi, jadi orang kaya raya. Apa yang terjadi Kang Isan? Nggak kelihatan lagi di masjid. Sibuk ngurusan kambing, nah, 2 bukit, 2 gunung, dia punya kambing. Jadi nggak sempat ibadah. Nah, Allah teh nggak mau. Kalau Allah sayang sama seorang hamba, hambanya menjadi jauh dari Allah gara-gara apa? Dunia, Pak Rudi. Ya, jadi cara berhusnuzon, baik sangka sama Allah, ya jangan sampai kita ini ngiri sama orang-orang yang dikasih harta tapi nggak deket sama Allah. Yang harus kita iri pengen orang-orang yang dikasih harta tapi semakin taat kepada Allah. Boleh kita iri. Bukan iri hartanya. Saya ingin, ya Allah, kalau dikasih harta, saya ingin berbagi seperti orang itu. Saya ingin nyumbang masjid seperti orang itu. Bukan pengen kayanya, tapi ingin amalnya. Itu baru dia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, Kang Isan? Cukup, Ustaz Budi, karena udah mau jemput juga, Ustaz. Ya. Jadi, itu aja, Ustaz. Ya, baik. Sudah mau zuhur ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu berguna, manfaat untuk saya pribadi. Jadilah hamba Allah yang selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dan ingat satu baik-baik, surat An-Nisa tadi ayat 40, Allah innallaha la yadzlimu misqala dzarrah. Allah itu nggak mungkin zolim, nggak mungkin berbuat aniaya kepada hambanya yang soleh. Nggak mungkin. Jadi tugas kita teman-teman, husnuzon, baik sangka aja sama Allah. Walaupun itu nggak enak yang kita rasakan, walaupun nggak pas dengan apa yang kita minta, itu pasti ada kebaikan di baliknya yang belum terkuak, belum kita ketahui. Pasti ada hikmah dan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna manfaat. Mohon maaf apabila hilaf dan salah saya Kang Isan, teman-teman semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya undur diri. Pamit dulu, Kang Isan, teman-teman. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah acara sudah selesai ya.